Bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu teman saya waktu SMP. Sebuah cerita yang membuat bulu kuduk saya selalu merinding setiap mendengar detil dari sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror. Sebuah cerita yang akan membuat saya berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep dunyoto, hidup namun mati. Di sini saya akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi, teman SMP saya yang pernah menjadi saksi peristiwa ini. Berlatarkan tahun awal 2000-an, cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang tidak bisa saya katakan di mana tempatnya berada. Dan disinilah semuanya kita mulai. Di, iki omahe sopo toh? Gede tenan? Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya teman saya, Randu. Seperti biasa, setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagi saya untuk bersepeda keliling kampung. Dan pagi ini menjadi lebih spesial ketika teman baik saya di SMP, Randu dan Riven, datang jauh dari kota untuk bisa berlibur dan menginap di kampung saya. Sebenarnya alasan teman saya menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampung saya, namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa yang tempo hari saya ceritakan kepada mereka. Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depan saya ini. Iki omahe sing tak critakne wingi. Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kata saya, sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak tergerus zaman. Peristiwa ini sendiri sudah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu, dan sampai saat ini rumah ini tak terurus, seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini. Saya sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini, terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya, rumput liar di halamannya, dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah di sana-sini. Saya merasa di dalamnya seperti ada yang sedang mengamati saya dari sana. Apapun itu, saya merinding. Oh, iki toh. Oleh mlebu ora iki? Oh, ini toh. Boleh masuk gak nih? Hah? Saya menatap Randu yang baru aja turun dari sepedanya. Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu, apalagi bila tahu sejarah rumah ini. Suara berderi dari pagar besi yang berkarat terbuka ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dengan tumbuhan putri malu di sana-sini, di mana durinya harus dihindari. Seolah tahu kelakuan teman saya Randu yang memang sudah penasaran sejak awal saya ceritakan cerita ini, maka saya pun terpaksa mengikuti. Riven pun mau tak mau juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami sampai di teras rumahnya. Keramiknya masih tampak bagus, meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini. Iso dibuka nggak Ki? Bisa dibuka nggak ini? Kata Randu. Ojo, jangan, kata saya khawatir. Saya sudah membuat perjanjian sebelumnya bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah. Namun realitanya malah kita masuk sampai di teras. Dasar Randu kebangetan, dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang. Mau tak mau saya dan Riven mengikuti. Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi rerumputan liar. Banyak pohon di sana, mulai dari mangga hingga rambutan. Di balik langkah kaki kami, saya terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah, berharap tak mendapatkan pemandangan yang tidak diinginkan. Syukurlah, kami sampai di pintu belakang, dengan pemandangan yang tidak kalah karuan seperti teras rumah. Bau amis dan pesing tercium di sana-sini. Beberapa kali saya menahan penciuman hidung saya. Di lain hal, Riven hanya diam memandang ke sana kemari. Nyalinya menciut,
manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang tidak kalah berkarat dibandingkan pagar rumah depan. "Iku toh ayunan sing mbok ceritake. Itu ya ayunan yang kamu ceritakan itu." Randu pun menatap ayunan itu. Kami bertiga tampak tegang, karena saya pernah mendengar bahwa setiap malam hari, ayunan itu selalu berayun sendiri, meninggalkan suara berdecit dari besi yang sudah lama tidak dilumasi. Namun hari ini, tampaknya semua baik-baik saja. Toh itu hanya cerita dari warga kampung. Randu yang pertama mencoba membuka pintu. Sesaat, saya dibuat menganga, karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. "Iso dibuka loh, bisa dibuka loh rupanya," kata Randu, yang entah begitu antusias. "Mlebu yuk, masuk yuk." Saya berpikir, mungkin benar kata beberapa pemuda kampung saya. Banyak yang bilang, semenjak kosong rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menanggak miras. Namun tidak sedikit dari sana muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di dalam rumah ini. Saya terdiam lama, sampai Randu menarik tangan saya, sementara Riven mulai berjalan mengikuti. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni. Pikir saya, hal yang pertama saya rasakan saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Saya melihat di tembok kiri kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang saya miris melihatnya. Namun bila saya lihat lagi coretan-coretan itu, saya rasa ini berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat saya tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuh saya. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga iblis. Gelap, pesing dan dingin. Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. "Ojo atoh-atoh rek, jangan jauh-jauh bro," kata Riven. Saya baru sadar kalau dari tadi Riven tampak tertarik. Begitu bertentangan dengan nyalinya yang tidak seberapa. Randu masih menelusuri rumah itu, sangat-sangat antusias. Dia melihat ke sana kemari, dan itu mengganggu saya. Sangat mengganggu. Sepertinya saya tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia sudah menemukannya. Sebuah tangga ke lantai 2 rumah ini. "Ayo, golei kamarnya Sak Diah. Ayo, cari kamarnya Mbak Diah." Saya merinding tiba-tiba ketika Randu menyebut nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakang saya. "Hus, ojo ngomong ngawur kon yo. Hus, jangan ngomong sembarangan kamu ya," kata saya menekan. Randu tampak paham ucapan saya. Dia menyesal. Namun tak beberapa lama, dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai 2. Di lantai 2, kondisinya banyak berubah dari lantai 1. Perabotan rusak di sana-sini, dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan ketika dibaca. Randu masih menelusuri kamar per kamar, membuat saya tahu dari mana saja pemandangan jendela itu tertuju ke arah luar. Ketika asyik melihat-lihat bagian kamar per kamar, saya berhenti di salah satu kamar. Sebuah kamar yang tidak asing di mata saya. Saya mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan di luar. Ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang besi itu. Sontak otak saya memutar ulang semua pengalaman saya selama ini ketika melewati rumah ini. Kamar ini adalah kamar di mana saya pernah melihat sosok yang seperti berwujud, namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela. Seketika itu juga leher saya merasakannya. Kamar ini, suasananya lain dari kamar lain. Dan ketika saya berbalik mau meninggalkan kamar ini, saya terkejut dengan kehadiran Riven yang menatap saya tampak tenang. "Iki kamarnya Sak Diah. Ini kamarnya Kak Diah kayaknya." Saya menatap Riven, menyipitkan mata seolah mendengar ucapan menduga-duga. Namun membuat saya seolah setuju dengan ucapannya. "Kroso nggak?" kata Riven. Riven berbicara sambil tangannya menyentuh dinding kamar. "Kroso opo? Berasa apa? Aree cek gok kene lo."
Anaknya masih tinggal di sini loh. Di tengah pembicaraan saya dengan Riven, saya merasa perasaan saya semakin tidak nyaman. Pembahasan ini membuat saya dibuat semakin takut, dan parahnya, yang membuat saya lebih takut adalah bagaimana orang yang bahkan tidak tahu seluk-beluk tempat ini justru seakan-akan lebih tahu dari saya yang tinggal di lingkungan ini. Lamunan saya buyar waktu saya mendengar suara langkah kaki berlari, sangat keras, dan diikuti suara Randu berteriak. Sontak saya ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi. Bertemulah saya dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga, berlari dengan wajah panik sekali. "Lapo toh? Kenapa?" "Wes, ayo metu sik, gak aman tempat iki." "Udah, ayo keluar dulu, tempat ini gak aman." Kami berdua berlari keluar dari pintu belakang, menyusuri rumput liar halaman rumah, dan akhirnya keluar dari pagar. Di sana, saya terdiam saat melihat Riven sudah berdiri di sana, menunggu di atas meja. "Asu, mosok aku ditinggal ijen nang kene? Anjing, masa aku ditinggal sendirian di sini?" Saya tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara, sebelum saya melihat rumah itu lagi dari jauh. "Lapo kon melayu kaya ngono?" kata saya. Saya berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Gua kamar pojok, dan cuk, ono jelangkunge. Di kamar paling ujung, ada yang baru saja bermain jelangkung." Pagi itu, kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki. Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven, sampai jelangkung di kamar ujung. Apapun itu, sekarang saya tahu di mana kamar Sa'diyah berada. Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini. Mulai dari sini, kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu, di mana semua ini bermula. Dia Muninggar. Nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini. Bukan karena ia seseorang yang berprestasi, melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga. Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga saat ini. Lahir di keluarga yang sederhana, membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa yang selalu mendapat puja-puji di sana-sini. Namun malam itu, ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam sunyi tak berpelik, terlihat dari jauh siluet seseorang. Di bawah rumah gedung yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini, yang entah bagaimana, keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi sebuah keluarga terkaya dan termasyhur. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak keluarga ini. Di depan rumah, Pak Mitolah yang pertama melihat siluet bayangan di kamar atas, tampak sedang melayang, berayun pelan, namun tetap terlihat jelas. Sontak Pak Mito membangunkan seisi rumah, dan dilihatlah siluet itu di dalam kamar. Malam itu adalah malam di mana tubuh dia, atau gadis yang kerap dipanggil dengan nama Sa'diyah, tergantung dengan kepala dijerat tali tambang. Sontak semuanya kaget, tak terkecuali Pak Wanto. Pak Wanto adalah ayah sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya, kenapa postur Sa'diyah yang tergantung menunjukkan ekspresi tak biasa, ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia. Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu, kematian Sa'diyah adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini. Sesuatu yang dipercaya berhubungan dengan bisikan iblis. Kita akan kembali ke waktu yang jauh ke belakang, manakala cerita ini semua bermula. Bukan 4 tahun, melainkan lebih jauh lagi. Saat Sa'diyah hanyalah gadis polos yang tidak tahu apapun tentang apa yang akan menimpa keluarganya. Pak Wanto adalah seorang buruh tani yang menggarap sawah milik seseorang bersama Bu Robiah istrinya. Meski umur mereka tidak lagi muda, namun mereka hidup berkecukupan. Dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya adalah seorang perempuan. Diah, Yuni,
Rina dan Uswatun adalah anak-anak Pak Wanto. Layaknya anak-anak lain, di usia mereka yang saat ini masih tergolong sangat muda, mereka bermain dan bersekolah sewajarnya. Hanya saja, terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robiah di sawah. Si sulunglah yang paling dikenal warga. Karena kebiasaannya pula memanggil Pak Wanto dan Bu Robiah bapak dan emak, membuat warga pun ikut-ikutan memanggil bapak dan emak. Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap disapa emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon menurut orang Jawa zaman dahulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. Meski begitu, tidak percaya dengan mitos, Pak Wanto dan sekeluarga menyambut hangat calon anak. Sampai di kehamilannya yang ke-5 bulan, Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam. Yang konon, kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto. Hal itu terjadi selama 7 hari berturut-turut. Tidak yakin dengan mimpinya, Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun. Meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi. Entah itu kambing atau binatang lain, yang Pak Wanto ingat suaranya tidak seperti suara manusia normal, sangat halus dan memikat. Di malam kedua mimpi itu kembali, dan kambing hitam itu juga kembali lagi. Kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar, seolah-olah ia sedang mengandung. Namun malam itu, ia hanya mendengar satu kalimat, Jati Apit. Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit, termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya sampai menuliskannya dalam selembar kertas. Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa, ketika pulang dari ladang, Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah. Di sana berjejer pohon jati. Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran dan mendekati lahan itu. Rupanya, ia mengerti maksud kalimat itu. Jati Apit merujuk pada pohon jati. Maka dilihat-lihatlah sore itu. Pak Wanto berkeliling lahan jati, sampai ia melihatnya. Pak Wanto melihat sebuah pohon. Tidak terlalu tinggi, mungkin sedadanya, dan pohon itu tumbuh di antara 2 pohon jati yang tumbuh meliuk. Sangat aneh, pikir Pak Wanto. Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu. Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas. Tergegaslah Pak Wanto. Manakala ketika ia mendekati pohon itu, tercium aroma bau kambing yang sengak. Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu. Di dalamnya, Pak Wanto menemukan sesuatu. Kecil, berlendir dan menggeliat. Rupanya ada seekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu. Petang itu Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu. Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Sesampainya di rumah, Bu Robiahlah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu, membuat beliau penasaran. Rupanya benar, Pak Wanto membawa sesuatu yang ganjil. "Nopo niku, Pak?" "Apa itu, Pak?" tanya Bu Robiah. "Cempe, Bu." "Anak kambing, Bu," ucap Pak Wanto. "Cempene sopo to, Pak?" "Anak kambingnya siapa itu, Pak?" "Boten ngertos. Nemu gak kebon jati." "Tidak tahu. Bapak menemukannya di pohon jati." "Loh, kok digawa mulih toh? Nek sing duwe goleki piye? Kok dibawa pulang? Kalau yang punya nyari bagaimana?" "Ben, engko nek ana sing goleki tak kekno. Sakno cek anaan. Biarin, kalau ada yang nyari nanti tak kasihkan. Kasihan masih anaan." "Ngoten toh, nggih pun, sakarepe Bapak." "Gitu toh. Ya sudah, terserah Bapak." Hari itu juga Pak Wanto membuatkan kandang kecil. Malam itu, kabarnya ada sesuatu yang terjadi. Bu Robiahlah yang pertama tahu.